Hai, welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. Satu, video ini bersifat entertainment. Kedua, tidak semua akan resonate dengan kamu. Ketiga, segala macam kritik dan saran positif aku terima. Keempat, jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Makasih. Hai semuanya, apa kabar? Baik-baikkah kalian? Ya, sekarang jujur aku di sini happy bisa ketemu lewat YouTube ya sama kalian. Temanya itu memang proses belajar. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita gagal dan juga bukan menjadi pilihan. Oke. Ini untuk Divine Feminine dulu. Apa yang harus aku lakukan ketika aku gagal dalam arti gagal mencapai suatu tujuan, gagal dalam suatu bisnis, gagal menikah, gagal apapun. Ini untuk yang general dulu ya. Kita buka untuk Divine Feminine. Energinya adalah komitmen ya. Artinya apa? Bisa juga untuk yang kita rasakan di sini adalah pembayaran suatu karma, adalah putaran karma, di mana itu adalah sesuatu yang harus kita bayar. Ya, kadang dengan putaran ini, kadang dengan cycle karma ini yang berat. Kerap kita nih, namanya karma, nggak ada karma yang enak gitu loh dijalanin, ya. Tapi di sini dengan gambar ring di sini itu melambangkan kita harus ada komitmen yang teguh. Untuk kamu yang suka gagal, ya, harus ada menelaah kembali. Ada harus namanya untuk rutin menganalisa apapun yang kamu kerjakan. Kenapa kamu bisa gagal? Salahnya di mana? Di sini kamu tidak perlu khawatir bahwa ya, kita yang sudah mengalami kegagalan selalu ada proses healing, selalu ada proses namanya langkah yang semakin apa ya, ibaratnya semakin menanjak. Dengan banyaknya langkah menanjak, kita itu vibrasinya akan tinggi, makin kuat banting. Oke. Kartu Stars di sini melambangkan hal yang positif, di mana dengan kita adanya suatu kegagalan, kita itu nanti bisa menginspirasi diri sendiri untuk bisa lebih maju. Banyak-banyaklah belajar dari orang-orang sukses, bagaimana mereka berkali-kali jatuh bangun, gagal beratus-ratus kali sampai sukses. Harus nggak boleh kendor. Kemudian di sini ada letter bahwa nggak semuanya kabar yang kamu dengar itu nanti bakalan gagal. Selama kamu berkomitmen, kamu akan mendengarkan kabar baik. Nggak selalunya gagal. Gagal itu bukan dalam arti dunia itu akan runtuh. Aku bilang ini untuk gagal dalam masalah yang lain ya, selain cinta. Untuk cinta, nanti kita kulik. Karena kalau gagal dalam cinta berarti bukan suatu pilihan. Kamu nggak menjadi pilihan, makanya kamu ditinggalin. Itu nanti ya. Kemudian di sini
Kamu harus tahu bagaimana cara merilisnya, mengekspresikan. Gambar kertas di sini itu harus ada ekspresi. Kalau kamu merasa sedih, kamu merasa luka, kamu ambil secari kertas, kamu tulis luka kamu di sana. Habis itu bakar. Lakukan berkali-kali. Sedih kamu semuanya tulis di situ. Habis itu bakar. Lakukan berkali-kali. Kemudian, dengan semua kegagalan di sini, kamu akan mendapat suatu ikatan positif dari semesta. Kamu akan menjadi lebih stabil. Kamu nanti akan lebih tahan banting. Kamu nanti akan menjadi orang yang bahkan sukses di kemudian hari. Ya. Jadi prosesnya memang seperti ini. Gagal yang udah kamu dapat untuk Divine Feminine itu akan menguatkan kamu, karena aku tahu ini adalah pembayaran karma kamu. Mungkin di masa lalu kamu pernah mengalami atau melakukan sesuatu hal yang mungkin merugikan, tapi itu masa lalu. Sekarang yang dihadapi adalah pembayarannya. Dan itu masa lalu sebetulnya hanya beberapa persen pembelajarannya. Dari kartu ini bilang bahwa segala harapan-harapan kamu, selama itu kamu berkomitmen, ya, akan ada kabar yang positif dan kamu menjadi nanti seseorang yang stabil. Akan ada suatu kabar kestabilan, ya, akan ada suatu kabar kesuksesan untuk hidup kamu. Gitu pesannya. Untuk energinya gimana? Yin dan Yang. Attachment. Magician in the Mirror. Di sini ada yin dan yang. Berarti artinya harus ada keseimbangan dalam hidup. Gagal, kata gagal itu membuat kita harus memperbaiki dari pikiran dulu. Pikiran kita harus seimbang dulu. Cara merilis suatu kegagalan adalah menyeimbangkan diri, supaya kamu juga dari pikiran tidak down. Menyeimbangkan pikiran. Oke, aku gagal mungkin karena aku kurang ini. Oke, aku terima kekalahan aku. Nggak perlu bersungut-sungut, nggak perlu cemburu dengan orang lain yang lebih beruntung di kala itu daripada kita. Yang kedua, keterikatan. Aku nggak bilang kita harus melepas semua keterikatan, karena kita manusia, kita butuh oksigen, kita butuh matahari, kita butuh makan dan minum. Bukan itu maksud aku. Keterikatan secara fisik, ibaratnya sesuatu yang kamu lihat, misal ada posisi jabatan itu tuh, aku harus bisa. Fokus kamu hidupnya ke sana terus, akan menjadi sebuah ambisi. Keterikatan itu akan menjadi suatu ambisi yang mematikan, teman-teman. Untuk kamu Divine Feminine di sini, kurang-kurangilah. Bagaimana secara jiwa? Spirit. Ada Magician in the Mirror. Artinya, apa segala sesuatu yang terlihat itu belum tentu seperti nampaknya.
Kamu harus berpikir begini. Orang yang sukses, orang yang kala itu beruntung, belum tentu senang seperti kelihatan di depan kamera, kelihatan happy, kelihatan nggak ada beban. Enak ya hidup kamu. Kamu bisa beli ini, beli itu, kerja sukses. Masa nggak ada cacatnya sih? Dari situ kita belajar, nggak usah membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, kita harus menjadi diri sendiri. Perasaan depresi pasti ada. Tapi, sampai kapan mau bersungut-sungut? Sampai kapan kamu mau merenungi nasib orang lain begitu, nasib orang lain begini, aku gagal dalam hal ini, aku gagal dapat pekerjaan. Bisa aja. Siapa tahu kalau aku kerja di sana, gimana kita nggak balik pikirannya gini. Siapa tahu kalau aku nggak kerja di sana, aku bisa dapat pekerjaan lain, atau kalau aku nggak kerja di sana, aku bisa merintis atau memulai bakatku, sesuatu yang mungkin aku bisa kerja sendiri dan bahkan aku bisa kasih lapangan pekerjaan buat orang lain. Masih banyak media kok untuk kamu bekerja. Misal kalau dalam pekerjaan, atau mungkin juga ya Tuhan itu tidak memberikan aku kerja di sana. Mungkin perusahaannya nggak sesettle itu, mungkin perusahaannya lingkungannya nggak enak dan aku nanti ada konflik. Siapa yang tahu? Jadi kalau aku bilang segala sesuatu bentuk kegagalan, segala sesuatu yang tidak bisa kamu raih untuk defend feminin, itu kuncinya adalah 3 ini. Secara pikiran harus seimbang, secara tubuh jangan terikat, jangan terlalu berambisi, jangan terlalu mengagumi, dan secara jiwa selalu berpikir gini, segala sesuatunya tidak seperti kelihatannya. Oke? Dari sini bisa belajar sedikit ya. Kalau kurang, aku nanti ada sesi, silahkan kontak di personal WhatsApp aku. Untuk buat kamu yang gagal, ingin membaca secara oracle, ingin mendapatkan suatu makna dari oracle, paketnya murah, hanya 50.000 per 3 pertanyaan. Itu akan menjawab semua. Oke? Sekarang kita masuk ke Divine Feminine untuk yang bukan pilihan. Tema cinta ditunggu. Hai, buat kamu Divine Feminine, temanya pilihan. Ya, pilihan tuh selalu nggak enak. Gimana sih? Kalau kamu di sini bukan menjadi pilihan, apa yang kamu harus lakukan? Sedih? Kita lihat untuk kamu Divine Feminine yang selalu menjadi pilihan. Di sini ada kartu Clouds, Coffin, Pets, Child, dan Stork. Artinya apa? Ketika kamu tidak dipilih, memang sudah kelihatannya itu sudah menjadi suatu rencana semesta buat kamu. Karena dari awalnya semesta itu memang tidak mengizinkan. Jawabannya no. Kenapa kamu menjadi sebuah opsi dan kamu tidak dipilih di sini? Itu akan memberikan kamu suatu pelajaran, akannya transformasi. Dia yang tidak memilih kamu, berarti dia tidak cocok untuk kamu. Ketika kamu dipaksakan, sialnya pasti ada aja. Ya, sekalipun kamu cinta, sekalipun kamu
gebet banget sama dia. Oh, dia baik, dia ini, dia itu. Tapi semesta bilang, oh, bukan buat kamu, buat si B. Perasaan kecewa, perasaan sedih pasti ada. Bahkan kalau mau nangis, ibaratnya kamu udah mau teriak tapi kamu sampai bekap, muka kamu ke bantal sampai nggak apa ya, supaya kamu tuh nangisnya lega gitu loh ya, saking sakitnya. Kadang-kadang ada yang sampai putus asa. Aku udah nggak percaya lagi namanya cinta. Aku nggak percaya lagi namanya aku dapat pasangan atau apapun itu, karena aku bukan pilihan siapapun. Kenapa kamu buang energi kayak gitu? Buat apa? Di sini, jika kamu bukan pilihan, sudah pasti jika dipaksakan itu akan suatu momok buat kamu, malah bencana buat kamu. Kadang-kadang kita bilang, aku cocok kan sama dia, Kak. Aku harusnya bisa sama dia. Kita punya kecocokan. Belum tentu kan semesta bilang kamu cocok sama dia. Kenapa dia bisa sama orang lain ya? Karena jodohnya bukan kamu. Dia datang ke kehidupan kamu untuk memberikan suatu pelajaran. Ingat, aku nggak pernah percaya adanya kebetulan di sini. Tapi pasti sudah saling terkoneksi. Entah di masa lalu pernah bersama, di kehidupan sebelumnya pernah bersama, dan sekarang kita dipertemukan lagi untuk memutus itu. Di sini menunjukkan pilihan itu atau opsi ya, itu membutuhkan suatu keputusan. Dan keputusan dia bukan memilih kamu. Kenapa? Kita ini ibaratnya sekarang, di kehidupan sekarang kita ini kayak reality show. Oke? Yang nonton semesta. Ini reality show-nya. Gua ulang lagi nih. Karma yang sama, toxic yang sama, relationship yang sama. Bisa kuat gak nih orang? Itulah guna melepaskan. Ketika kamu menyadari adanya sebuah kegagalan atau kamu tidak dipilih, maka ada pembelajaran di sini bahwa apa yang tadinya abu-abu, apa yang tadinya kamu terhalang, akan menjadi putih dan kamu bisa terbang lebih tinggi. Di sini ada suatu evolusi spiritual buat kamu, Divine Feminine. Apa yang tadinya tertutup, apa yang tadinya stagnan, dengan adanya sebuah pilihan dan kamu tidak dipilih di sini, akan ada new beginning. Akan ada suatu pelajaran, akan ada suatu yang baru, pembelajaran yang baru, walaupun itu kecil sebetulnya. Gak dipilih ya udah sih. Oh, berarti nggak cocok, sama kayak kamu milih baju. Dilihat, dipakai, nggak cukup, ya udah taruh lagi. Semua itu baru permulaan untuk kamu berubah menjadi sesuatu yang baru. Gak ada yang lain kecuali kita harus melepaskan dan move on di sini. Kalau kamu pupuk energi yang jelek-jelek, maka hasilnya akan jelek. Dari tahun 2020 misalnya, kamu udah banyak sakit hati, masalah cinta, dihianatin, ditinggal nikah, diduain,
Atau dia punya pasangan yang kamu nggak tahu sebetulnya, ngakunya udah cerai. Tujuannya apa dia datang ke hidup kamu? Ya buat porak-poranda aja, Kak. Buat nyakitin hidupku aja. Enggak. Tuhan selalu menemukan kalian karena adanya koneksi. Kamu dan dia sedang diuji di sini. Kamu yang pergi meriliskan, atau dia yang meriliskan kamu? Dia aja bisa relain ninggalin kamu, kenapa kamu gak rela ninggalin dia juga? Banyak waktu percuma, Kak. Uangku habis, aku udah mati-matian, aku udah sorry tuh say, mungkin ada yang sudah terlalu dalam, udah kayak suami istri. Itu pilihan. Ketika kita senang, kita lupa sih mana namanya dia bakalan nusuk kita dari belakang. Realitinya cuma satu, kamu bukan pilihan di sini. Biarin aja dia sama siapa, ceweknya yang baru atau masih sama pasangan resminya, ya rezeki itu gak ada yang ngatur kan. Lepaskan. Ibarat gini, kalau kamu gak melepaskan ini, kamu gak akan bisa melangkah. Mungkin dengan kamu melepaskan, rezeki kamu nambah. Mungkin dengan kamu melepaskan, kamu dapat orang baru. Ataupun kamu sendiri, gak usah dengan yang lain. Bersihin diri kamu dulu. Cleansing. Ya, kali ini aku gak akan menggunakan tarot, aku akan menggunakan oracle. Energi yang harus dibersihkan apa? Second chakra, fourth chakra, the sun. Di sini ada second chakra. Artinya itu ada vibrasi ya dari suatu energi. Percayalah kalau kamu itu akan terinspirasi dari kejadian yang sudah kamu lalui. Energi ini ya, secara pikiran, oke, kamu harus bilang I'm free. Kenapa? Dengan kamu free, punya pikiran itu, aku free. Sekarang aku free. Artinya apa? Artinya kamu bebas dekat dengan orang lain. Kamu bisa bersosialisasi dengan orang lain. Bukan ngedekem aja nangis di rumah. Ya, pakai sosial media, cari teman baru, cari hobi baru. Kreatif. Kemudian di sini ada fourth chakra atau chakra keempat. Secara gesture, kamu harus menunjukkan adanya penerimaan diri. Ada compassion, ada cinta. Ya. Harus banyak-banyak self-love, self-talk. Di sini kamu boleh ngomong ke diri kamu sendiri. Kayak kamu ngomong sama orang lain, apa yang sudah aku lakukan ini kira-kira apa gunanya buat aku? Kamu harus tahu apa yang kamu lakukan. Semesta akan mengirimkan orang, ya, yang bisa membantu kamu. Kamu harus percaya itu. Karena ketika kartu fourth chakra ini keluar, intinya kamu harus healing diri kamu dulu. Kamu harus bersihkan semuanya. Caranya gimana? Cari hobi dong. Kalau kamu bosan, anggapnya aku udah bosan sama dia. Oke, aku gak dipilih gak masalah. Membosankan. Cari hobi dong. Ngapain kamu mau nangisin orang yang gak nangisin kamu, kan gitu. Terakhirnya apa?
awal yang baru, dan sebuah kreativitas yang mumpuni. Untuk divine feminin, kamu tahu nggak, matahari itu menyinari bumi itu suatu blessing, suatu anugerah. Ketika kartu ini keluar, itu adalah sesuatu yang potensial. Kemudian, kamu harus melakukan apa? Buat project baru. Misal, aku pengen jadi orang yang kreatif, aku harus fokus untuk hal sesuatu yang aku suka. Aku mau jadiin duit. Itu caranya. Dengan kamu banyak sibuk, kamu akan lupain dia. Karena divine feminine itu kayaknya malas bergerak, malas, sukanya mellow gitu loh. Kalau aku jujur, aku divine masculine. Oke? Bukan aku ngebelain gimana, mungkin brengsek nih kalau divine masculine. Belum tentu, hidupku lebih berat, biasanya gitu. Dari sini, nah, bener kan, oracle itu bisa namanya memberikan sebuah makna, sebuah arti. Nggak perlu buka banyak kartu sebetulnya. Dari 3 kartu ini aja udah bisa menjawab semua masalah kamu. So, kalau misal kamu mau, jangan lupa paketnya 50.000 aja, bisa personal reading berbayar sama aku. Ya 50.000 aja, kamu nanya apapun, aku nggak batasin. Monggo, kita baca pakai oracle. Oke? See you on my next video, Divine Feminine. Semoga ini berarti buat kamu. And have a nice Friday. Bye-bye. Hai, buat kamu Divine Masculine yang di sini merasa gagal. Ya, gagal akan sesuatu, gagal dalam apapun. Kita buka ya. Di sini aku pakai Lenormand. Nah, kita buka bagaimana jika kamu gagal. Anchor, Child, Clouds, Birds, Fish. Oke. Kalau aku fish, di sini seneng ya. Itu kesuksesan. Biasanya kalau divine masculine kegagalannya itu dalam apa? Pekerjaan. Ya. Aku divine masculine, teman-teman. Ini aku reveal aja. Ya dari suara aku udah tau lah kalau aku maco. Aku anak nongkrong. Jadi kenapa biasanya kalau divine masculine itu asik aja diajak nongkrong gitu. Nggak yang malu-malu, nggak yang menye-menye ya. Oke. Di sini ada anchor. Kegagalan justru untuk divine masculine adalah sesuatu yang membuat dia lebih stabil. Dia adalah survival. Dia adalah stable dalam segala kondisi. Ya. Kalau kamu gagal, kamu lebih stabil. Energinya seperti itu. Kemudian, biasanya kegagalannya apa sih? Karena pikiran yang kekanak-kanakan atau memulai sesuatu itu nggak dipikirin mateng, sehingga hasilnya di sini adalah negatif. Sesuatu yang blur biasanya kamu ladenin, oke? Pembicaraan yang misalnya nggak penting, misalnya cuman iseng-iseng nih, kita buka bisnis yuk, bisnis apaan nih? Bisnis karaoke, bisnis apa? Udah oke, so yuk gitu. Asal ngasilin duit, tapi nyatanya apa? Manajemennya nggak bagus. Rata-rata divine masculine itu biasanya banyak menggunakan pikirannya itu untuk action. Kalau divine feminine dia pakai perasaan, beda. Ya. Di sini untuk divine masculine, hal yang paling penting adalah gimana kamu berkomunikasi. Dari komunikasi itu, ya, rata-rata divine masculine itu ketika berbicara itu akan menarik. Tapi kalau misalnya kamu dengan kamu bisa berbicara, kamu bisa manifest orang itu untuk percaya sama kamu. Tapi di sini juga menarik orang yang ngambil kesempatan. Seseorang yang nggak jelas itu suka datang, makanya suka gagal. Kalau misalnya dalam pekerjaan, contoh,
Kadang-kadang kalau di interview gagal kenapa? Too much informasi yang nggak penting kamu berikan. Itu yang buat ilfeel kadang-kadang. Nggak sesuai pada porsi, nggak sesuai pada. Yang penting kamu senang, kamu ngomong, gitu, ya. Makanya teman-teman di sini untuk yang divine maskulin, kalau bisa dalam pekerjaan gagal, dalam tim gagal atau apa, perbaiki dari cakra tenggorokan, yaitu cara berbicara kamu. Berbicaranya jangan yang remeh-temeh. Ya, kadang-kadang sesuatu yang gagal itu adalah dari cara kamu berbicara. Oke, kamu charming, kamu oke. Kamu kelihatan percaya diri, kamu kelihatan apa, tapi yang nggak penting-penting itu loh. Sekali-kali diredam aja. Karena itu akan menjadi suatu blur di sini. Sesuatu yang nggak pasti. Sesuatu yang buat kamu nanti itu cuma ilusi angan-angan. Oke, aku mau di perusahaan ini, aku mau ngelamar, aku mau kerja ini. Ilusi. Kurangilah hal-hal yang tidak penting. Berbicara yang buat kamu suka, belum tentu orang lain suka. Di situ bisa ngekat loh. Harus stabil. Kamu harus tahu mana yang perlu kamu bicarakan, mana yang enggak. Biasanya kalau dalam pekerjaan nih, oh kamu begini, kamu suka menunjukkan diri kamu bahwa oh ya I'm okay, I'm gini. Tapi ada sesuatu kadang-kadang yang miss ketika berbicara. Misalnya orangnya, penanyanya itu kayak, oh kamu apa namanya, kamu di sini gimana, apa yang aku harus hire dari kamu? Oh saya tuh gini. Jadi kayak ngobrol. Kadang-kadang itulah yang membuat kalian fail gitu loh. Ya, jadi kalian di sini sesuatu yang blurry, pembicaraan yang nggak penting, kurangin, cut off semuanya. Kalau kamu di sini sudah berbicara dengan stabil, ya, opportunity akan datang. Uang, kesempatan, kekayaan, abundance, kebebasan, adaptasi. Advice-nya kamu go with the flow aja. Dia nanya aja, dia nanya apa, kamu jawab aja apa. Tapi harus sesuai dengan rules, dengan flow-nya. Jangan hal-hal yang dia nggak tanyain, kamu omongin. Aku tahu kamu tuh you are too smart kadang-kadang. Namanya divine masculine itu banyak ilmu biasanya. Otaknya tuh biasanya terisi penuh sama hal-hal yang berbau ilmu, pengetahuan, dan dihadapi dengan mental. Ya, harus ada kestabilan di sini dalam hidup. Di sini kartunya ada birds, child, anchor, clouds, and fish. Segala sesuatu yang kekanak-kanakan, kamu tunjukin di sisi childish kamu untuk menyenangkan orang, that's not works anymore. Serius, sekarang harus serius. Pakai perasaan kamu, intuisi kamu. Jadilah divine feminine juga. Ambil pelajaran divine feminine. Agak ngerasain, oh dia flow-nya kemana. Aku jawab sesuai dengan pertanyaan yang misalnya diajukan kalau dalam pekerjaan. Kalau misalnya dalam sesuatu yang ibaratnya kayak buat bisnis yuk gini-gini, oh tunggu dulu, buat hitam di atas putih dulu. Flow-nya apa? Prosedural. Kadang-kadang kamu tidak prosedural. Itulah makanya banyak loss, banyak ditolak, banyak sesuatu yang gagal, gak sesuai dengan imajinasi kamu. Ya benar, jadi imajinasi beneran karena cuma nangan-nangan. Di sini kamu harus lebih kayak ada sense merasakan. Oke? Ada sense untuk merasakan gimana sih kamu bisa nggak gagal, kamu bisa lebih ini. Aku rasa kalau misalnya masalah interview segala macam atau apapun itu, mungkin divine feminine itu oke. Ya, karena dia pakai sense untuk. Tapi kerap kalau gagal ya
sedihnya berkepanjangan. Kalau kamu di sini, oh ya sudah, gitu. Kekecewaan itu ada, tapi nggak usah terlalu berharap banyak dari suatu pekerjaan sudah kamu lakukan. Nggak usah berharap banyak. Kalau misalnya memang itu rezeki kamu, itu akan dibuka sama semesta kok. Contoh ya teman-teman, aku bisa nyembuhin orang misalnya, banyak lah saingannya. Misal contoh, aku bukan orang penyembuh gitu, ada yang lebih oke, lebih ini. Tapi kalau misalnya aku medianya adalah sosial media, aku medianya tidak bertemu orang secara langsung, tapi aku bisa memberikan pencerahan, jalannya kebuka aja tuh. Mau temen kamu yang gajinya 15 juta, aku bisa nyampein kok. Even kamu harus sedikit effort, mereka juga effort kan, dibayarnya juga tiap bulan, kamu juga dapat hasilnya. Loh, I'm not bad at all, gitu. Sekarang kita lihat dari Oracle. Ini aku suka pembacaan kartu bergambar ya. Itu bisa ditempatin di mana aja, teman-teman. Oke, untuk kamu Divine Masculine. Energi untuk kegagalan kamu atau meminimalisir kegagalan kamu gimana? Divine Masculine. Patah hati, strategi, dan walking away. That's good. Ada broken heart di sini, teman-teman. Broken heart itu patah hati. Siapa lagi, Kamela? Minds. Oke. Kalau misalnya bicara secara minds itu beda. Di sini secara pikiran pasti sedih. Ada grief and loss. Ya, dengan kamu banyak nangis. Kalau di feminin nggak boleh kebanyakan nangis. Kalau maskulin boleh gagal, tapi hanya secara pikiran. Nangis secara pikiran, bukan secara tubuh. Nangis secara pikiran. Ini minds loh. Berarti kamu sedihnya harus secara pikiran. Bayangkan kamu nangis tapi di pikiran aja. Dengan begitu, hati kamu akan terbuka menjadi lebih cerah. Akan ada healing dari diri kamu sendiri. Beratnya dari divine masculine adalah nggak bisa butuh orang lain tuh untuk menyembuhkan, harus dari pikiran sendiri. Dengan kamu visualisasi, kamu merem visualisasi, oke, aku nangis, aku sedih nih, itu udah cukup. Oke? Yang kedua, secara tubuh, secara gesture, yang kamu lakukan apa? Strategi. Jangan lost strategi, jangan kehilangan strategi. Kamu harus melakukan rencana dengan step by step prosedural untuk mencapai goal kamu. Dan katakan pada dirimu bahwa aku ingin untuk ambil action ini sesuai dengan arahnya atau directionnya. Ya, sesuai dengan arahan. Aku fleksibel, tidak mudah menyerah, dan mempersiapkannya dengan baik. Oke? Dan yang terakhir, jika ada gagal, ya just walking away aja. Buat yang baru. That's so simple loh. Karena dengan kamu walking away, itu akan memberikan kamu kenyamanan supaya kamu bisa move on dan mempertimbangkan semuanya, opsi atau pilihan yang kamu nanti akan ambil, dan mengambil aksi sesuai dengan keinginan kamu sendiri. Jadi banyak opportunity di luar sana. Kamu gak usah takut. Oke? Kira-kira nih, dari afirmasi 3 kartu aja itu bisa menjawab semua namanya masalah kamu. Ya, gak usah banyak kartu. Nah, kalau misalnya mau afirmasi pakai Oracle, cukup 50.000 aja buat kamu yang solusi cepat. Bisa personal reading berbayar. Oke, dan ini ada sosial media aku. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye. Hai Divine Masculine, untuk kamu yang di sini menjadi sebuah pilihan dan tidak dipilih dalam masalah asmara, kita buka untuk kartunya ya.
Clouds, child, snake, clover. Di sini masalah asmara, kenapa kamu tidak dipilih atau menjadi pilihan? Satu alasannya, perbaiki diri kamu dulu. Ada child and clouds. Berhenti main-main. Kenapa kamu tidak dipilih? Karena di masa lalu kamu banyak main-main. Oke? Kamu selalu ada sifat berbohong, kamu selalu ada sifat kayak selingkuh mungkin. Makanya di sini kamu kadang-kadang tidak diberikan yang enak-enak. Sesuatu yang sikapnya kekanak-kanakan dari kamu, divine masculine, itu harus dilenyapkan. Karena dengan kamu perencanaan tidak matang, masalah asmara atau apapun itu akan blurry. Sama kartunya ini udah aku shuffle. Di sini kamu harus menerima. Ya, mau nggak mau kamu harus menerima bahwa kamu bukan pilihan. Oke, mungkin untuk acceptance-nya lebih oke lah. Walaupun itu agak lama, dari pikiran kamu juga kesel gitu. Makanya tapi kamu bisa ibaratnya ya udah, aku kerjain sesuatu yang aku suka aja biar lupa. Dengan action kamu bisa ngelupain itu. Tapi apakah kamu berubah? Apakah kamu belajar? Kamu belum belajar, kamu kurang belajar. Ya, aku sendiri juga banyak belajar dari kesalahan. Don't you worry, kita sama-sama. Di sini ada pets. Menjadi suatu opsi, menjadi sesuatu yang bukan pilihan, itu tuh kok nggak enak ya? Ya kan? Gak ada yang enak. Siapa yang mau jadi opsi? Gak ada. Tapi itu yang kamu terima. Kamu gak dipilih tuh. Dia dengan yang lain, dengan si C, dengan si D. Kamu harus yakin bahwa hal ini dilakukan karena memang dari kamunya juga harus membenahi diri. Ibaratnya kamu selama ini sifat anak-anaknya dalam pacaran itu udah dirubah belum? Bohong, misalnya selingkuh, cemburuan, ya. Terus kamu orangnya nekat dalam hal apapun. Lupain. Nggak perlu menjadi kelihatan nggak perlu kelihatan orang lain itu biar kagum sama kamu. Lupain, karena semakin kamu begitu, semakin kamu show off, semakin kekanak-kanakannya kelihatan. Kita harus bisa fleksibel untuk dipilih seseorang. Tidak harus kelihatannya sempurna, menjadi apa adanya itu sudah cukup. Kuncinya satu, berpikir panjang, tidak main-main, gak usah terlalu spontan, gak usah terlalu nunjukin bahwa aku siapa, gak usah terlalu berkorban. Kadang-kadang divine masculine juga terlalu banyak berkorban. Berkorbannya dalam hal apa? Kamu berani pasang badan? Gak usah. Apa yang sudah kamu lakukan, itu sewajarnya aja. Harus jujur di sini. Kalau kamu sudah jujur, kamu nanti akan mendapatkan keberuntungan dari semesta. Akan ada awal yang baru di sini.
sesuatu yang baru. Dengan kamu rilis, kamu self introspeksi, akan memberikan kejutan untuk kamu. Kejutannya apa? Ya, bisa aja di sini kamu secara spiritual naik level, bisa aja kamu dapat pacar baru, bisa aja kamu nanti dilihat orang, dipilih. Ya, di sini ada recovery dari segala bentuk sakit, sehingga kamu di sini bisa move on, bekerja kembali, senang kembali. Karena kalau masalah cinta, biasanya memang tidak ada sisi romantis, kurang romantis mungkin ya untuk divine masculine. Kamu harus lebih peka. Sometimes kamu harus bisa fleksibel sama pasangan kamu harus ngerti. Misal, dia nggak bisa datang ketemu kamu, ya sudah. Dia telat ketemu kamu, ya sudah. Bisa nggak sih santai sedikit? Karena aku tahu semua tuh berkecamuk dalam diri dan nanti tuh ke otak jadi panas. Kok tahu, Kak? Kan aku bilang aku divine masculine, tapi aku sekarang sudah nggak ada divine-nya. Masih divine masculine tapi udah beda. Itu butuh latihannya bertahun-tahun. Meditasi, melatih kesabaran, nangis jatuh bangun. Tahun lalu, sekarang nggak. Masalah cinta, ya. Aku selalu bilang begini, bahwa aku spesial. Aku bisa fokus dengan hal lain, aku gak kesepian, temanku banyak. Udah itu aja. Source-nya harus ada, happy harus ada, makanan juga dijaga. Banyak makan yang ijo-ijo. Ijo tuh kan sumber rezeki ya, duit. Ya makan sayur. Kalau kamu itu happy ya, semuanya happy. Oh ya sudah, aku udah sukses. Ada cita-cita yang ingin aku gapai gitu. Oke? Sekarang kita lihat untuk oracle-nya. Secara minds, carrying connection. Secara body, ada kontrak atau komitmen. Soul, storm warning. Sekarang kita lihat artinya satu-satu ya, teman-teman. Apa itu carrying connection? Secara minds, penuhi pikiran kamu. Ada friendship, ada kemungkinan untuk cinta. Bilang di pikiran kamu begini, kalau kamu kan pilihan. Aku membuka hatiku dan hidupku untuk benar-benar menerapkan apa arti dari sebuah koneksi. Aku akan memfilter dan memilih mana teman yang baik dan partner yang akan datang. Oke? Kemudian ada kontrak di sini. Kontrak itu ada partnership atau legal commitment, artinya keseriusan. Aku menarik sesuatu yang indah, yang berguna, berarti dari suatu hubungan. Akan memberikan sebuah pelajaran di hidupku, dan dengan adanya keseriusan ya dalam hal koneksi, membuat aku menjadi lebih happy dan abundance, makmur, bahagia. Secara spiritual harus menggunakan intuisi akan adanya mara bahaya. Di sini ada storm warning. Artinya aku di sini mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala masalah. Mau masalah cinta yang aku alami sekarang, itu aku hadapi. Aku gak peduli nih apa yang akan terjadi.
aku dapat menjadi seseorang yang kuat, percaya diri, dan lebih terarah. Oke? Make sense kan? Yang tadi kita buka kartunya, yang kamu lihat sendiri. Aku di sini random, ya. Aku juga ambil semuanya random. Dan di sini aku artikan untuk kalian. Gimana? Kalau baca pakai oracle itu langsung tepat pada sasaran. Nah, kalau kamu yang mau dibacakan afirmasinya, sama kayak aku bacakan ini, 50.000 saja, itu 3 pertanyaan, silahkan. Kalian book dari sekarang. Untuk sosial media aku ada di sini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Oke? See you on my next video. Bye-bye.